Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas tentang pengalaman saya yang berhubungan dengan hair loss ya. Jadi sebelumnya di beberapa video sebelumnya sempat saya jelaskan tentang bagaimana saya bisa sembuh dari long COVID ya. Jadi waktu itu di bulan Juli hingga bulan September saya terkena long COVID. Nah, setelah sembuh dari long COVID itu, maka tidak semuanya menjadi baik-baik saja, tetapi ada efek lanjutan dari COVID yang saya derita, yaitu saya terkena hair loss ya. Jadi hair loss itu adalah rontoknya rambut ya, rontoknya rambut hingga mencapai seperti kebotakan di usia paruh baya gitu ya. Jadi di bagian tengah, pinggir, depan, belakang semuanya itu rontok. Jadi ketika saya genggam itu misalnya saya pegang rambut saya itu seperti orang yang terkena cancer gitu ya. Jadi banyak tuh sekali genggam itu banyak rambut-rambut yang rontok. Awal ceritanya itu adalah ketika saya baru pulang dari Aceh. Jadi di sana saya posisinya sudah sembuh dari COVID, tinggal batuk-batuk kecil gitu ya. Dari long COVID. Lalu ketika saya balik ke Palembang, di sana terdapat pas bangun pagi, sebenarnya bukan saya yang pertama istri saya ketika dia bilang bahwa rambutnya itu banyak rontok. Oke, saya kira ini cewek biasa tuh rambut rontok gitu ya. Nah, ketika saya bangun pagi, itu ternyata rambut di pundak saya itu banyak banget. Itu banyak banget. Banyak tuh kayak orang habis potong rambut. Jadi banyak banget. Nah, saya kira ini apa rambut istri saya, tapi kok pendek-pendek gitu ya. Lalu pas saya ngaca, ini kenapa banyak banget rambut di kepala saya itu yang kayak rambut saya jadi jarang-jarang gitu. Bagi teman-teman saya itu pasti tahu kalau rambut saya itu tebal, tebal dan agak lumayan kasar gitu ya. Jadi nggak pernah ceritanya rontok. Jadi misalnya kayak dulu Andre kan rambutnya rontok, lalu Dirga atau yang lain-lainnya, teman-teman saya itu tahu kalau seandainya yang bisa saya banggakan itu di bagian tubuh saya itu cuma rambut saya doang gitu ya. Di saat umur saya seperti ini, saya tidak mengalami namanya kerontokan. Lalu pas ngaca ini kenapa seperti ini, kenapa banyak yang rontok, kenapa bagian depan tuh udah jarang-jarang gitu ya. Nah, selanjutnya pas saya pegang rambutnya itu banyak di tangannya. Jadi situ sangat panik ya. Jadi kalau kalian mau lihat gimana bentukannya, nah seperti ini. Ini udah agak mending ya, ini di bulan November. Jadi di tanggal 1 November rambut saya seperti itu ya, 10 November, 19 November dan sampai hari ini. Nah, ketika saya tahu bahwa saya mengalami kerontokan, agak bingung saya ini kenapa gitu ya, karena udah asumsinya apa ada cancer atau apa gitu ya. Lalu istri saya nanya ke dokter yang ada di rumah sakit mengatakan bahwa itu emang seperti itu beberapa pasien yang setelah negatif dari COVID, maka 2 bulan sampai 3 bulan akan mengalami kerontokan rambut yang parah. Itu disebabkan, kata dokternya itu bisa karena stres, atau karena stres berat selama proses sakit, ya misalnya mungkin ketika sakit itu badai sitokin, atau terlalu parah penyakit kena serangan COVID-nya, dan yang kedua karena efek obat. Jadi efek obat. Jadi selama COVID itu adalah obatnya itu kan kayak random gitu ya, seperti coba-coba. Bukan coba-coba, tapi kan dokter belum menemukan dosis yang benar atau kandungan obat yang cocok untuk setiap penderita COVID. Sehingga hampir semuanya misalnya diberikan azitromisin atau yang lainnya. Nah, akhirnya setelah saya mendapatkan kabar itu, saya mulai cari tahu tuh obat apa yang dikasih oleh dokter. Nah, kebetulan masih ada sisa dong obat yang dari spesialis paru sebelumnya, yaitu di sana saya menemukan bahwa ada sejenis multivitamin, bukan obat sih sebenarnya, sejenis multivitamin yang uh, di situ ditulis bahwa multivitamin ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien cancer. Nah, dari situ mulai saya acuannya, oh mungkin karena saya mengkonsumsi vitamin-vitamin ini yang menyuplai energi bagi saya, daya tahan tubuh saya, tapi ada efek, yaitu rambut saya rontok. Mungkin seperti itu. Jadi positivity. Dan kata dokternya juga bahwa hair loss-nya itu tidak permanen. Jadi artinya bisa tumbuh lagi. Tapi apakah kapan bisa tumbuhnya, dia tidak juga bisa menjelaskan kapan. Karena juga dia tidak berpengalaman dengan COVID ini gitu ya. Nah, dari situ saya mulai mencari tahu bagaimana proses obat-obatan. Dulu saya tuh pingin banget tuh numbuhin brewok ya. Jadi saya sempat baca-baca, yaitu namanya di Mister Brewok itu minoxidil. Minoxidil itu adalah produk Kirkland buatan Israel
Jadi si kandungannya itu adalah minoxidil. Jadi secara farmasis itu dikategorikan golongannya obat ya, secara farmasi. Nah, mulai deh saya beli itu si minoxidil ya. Jadi ceritanya minoxidil ini saya beli gitu ya. Uh, saya pakai ya, pakai di rambut, pakai sekalian lah di berewokan gitu ya. Lalu saya minum biotin yang 10.000 mcg. Nah, itu Oktober ya, Oktober ini tidak ada efek sama sekali. Jadi kayak berarti saya kayak frustrated gitu ya, apa ini benar atau tidak. Saya udah pakai shampoo, natur. Jadi dulu saya itu orang yang tidak pernah memperdulikan apa shampoo yang akan saya pakai. Jadi terserah tuh siapa aja yang mau, apa aja mereknya, apa itu saya selalu pakai. Ya, jadi saya tidak pernah menggunakan conditioner atau pokoknya perawatan apa saya nggak pernah karena saya merasa rambut saya itu baik-baik saja, sehat-sehat saja gitu ya. Lalu saya mikir ini gimana saya nggak mau botak jadi kemana-mana saya tuh pakai topi sampai saya adalah orang yang paling jarang pakai topi tapi gara-gara karena rambut rontok ini jadi saya beli topi itu sampai 4 itu supaya ganti-ganti gitu ya jadi kemana-mana tuh pakai topi ke Indomaret aja saya pakai topi ya biasanya tuh ya lusuh-lusuh mah nggak peduli saya. Waktu itu saya memang udah nggak percaya diri sekali ya rambut saya seperti Smeagol kalau kalian tuh pecinta Lord of the Ring rambut saya tuh persis kayak Smeagol jadi rambut itu lepas-lepas jadi kayak saya nyisir aja takut, ngaca aja jadi takut gitu loh. Karena saking rontoknya banget gitu ya. Nah, dari situ saya, adik ipar saya itu menggunakan tumbuh lab. Jadi ini beberapa treatment yang saya lakukan gitu ya. Nah, beberapa treatment yang saya lakukan, saya menggunakan di situ saya udah mulai cari tahu tuh gimana, apa sih yang bisa dilakukan. Mulai dari saya pakai tonik, toniknya saya pakai Metal Fortes, lalu saya pakai minoxidil, lalu saya minum biotin, saya menggunakan biotin 10.000 mcg gitu ya. Lalu saya juga coba tumbuh lab. Nah, dari situ dari 4 formula ini saya bisa mulai ada secercah harapan di akhir Oktober rontok itu sudah berkurang. Jadi ketika saya genggam-genggam kayak gitu udah nggak ada rambut rontok gitu ya. Jadi ibaratnya is okay, tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Nah, saya tetap lanjutin, saya tetap minum biotin setiap malam. Jadi biotin karena saya menggunakan biotin 10.000 mcg. Jadi biotin itu ada yang 7.500 ada yang 10.000. Kalau yang 7.500 itu biasanya pakai 2 kali ya, diminum 2 kali sehari gitu ya. Biotin itu sebenarnya vitamin ya. Lalu ada minoxidil saya pakai 2 kali sehari jadi pagi dan malam. Jadi pagi itu ketika bangun saya mandi terus saya pakai jadi kayak biasa aja. Jadi ditetesin habis itu dipijat-pijat kepalanya gitu ya. Lalu pada malam hari biasanya saya gunakan itu 2 jam sebelum tidur. Jadi kayak saya tidur jam 11, jam 9 itu saya udah pakai, jadi biar dia meresap dulu, biar nggak lengket di sarung bantal gitu ya. Jadi baru saya tidur. Nah, tumbuh lab itu saya gunakan ketika tumbuh lab itu baru saya gunakan ketika saya ke Bogor. Jadi waktu itu mulai rontoknya itu di Palembang, lalu saya berangkat ke Bogor. Nah, ketika di Bogor itu saya pakai ketika saya mau ke kampus, karena rambut saya itu cenderung kering ya, jadi kering karena saya pakai minoxidil, setelah saya pakai minoxidil, saya menggantikan minyak rambut saya dengan tumbuh lab. Karena tumbuh lab itu isinya itulah peppermint oil. Jadi lebih cenderung melembabkan rambutnya. Jadi biar lebih berminyak yang bisa diatur gitu ya. Ya udah, saya pakai tumbuh lab, lalu mulai ada feedback. Jadi efeknya itu membuat saya senang itu adalah ketika di tanggal 10 November. Nah, di situ mulai ada tumbuh-tumbuh rambut. Nah, di situ suatu kebanggaan bagi saya bahwa yang saya gunakan itu udah berhasil. Jadi saya mandinya pakai natur ginseng. Habis mandi saya semprot hair tonic dan hair tonic ini hampir setiap saat saya pakai. Jadi ketika saya pingin banget pakai. Jadi kayak sehari itu 3 kali bukan cuma habis mandi doang gitu ya. Lalu saya pakai minoxidil, lalu saya pakai minum biotin, saya pakai tumbuh lab. Jadi rutenya adalah habis mandi pakai natur ginseng, habis mandi saya semprot hair tonic, lalu saya tambahkan minoxidil, lalu saya tambahkan tumbuh lab. Malamnya saya minum adalah biotin. Nah, kalau malam saya cuma pakai minoxidil saja gitu ya di rambut saya. Habis cuci muka saya pakai tonik lalu baru pakai minoxidilnya baru tidur gitu ya. Nah akhirnya 10 November mulai ada agak-agak rasa-rasa tebal rambutnya jadi nggak kelihatan botak ya udah nggak kayak Smeagol lagi. Lalu di tanggal 19 November tanggal 19-20 itu udah mulai tebal jadi udah mulai tumbuh-tumbuh rambut. Nah pada ini judulnya di sini hari ini saya ambil dari capture instastory saya waktu itu saya pernah post di story saya dan kebetulan banyak
respon dan feedback positif dari para viewer saya, follower saya. Jadi hampir mungkin kemarin itu sampai ada 1000-an lebih gitu ya yang nonton, yang liatin gitu. Nah, ini di akhir November. Hari ini tuh akhirnya kita akhir November. Nah, sekarang itu udah mulai Desember. Nah, jadinya rambut saya sekarang seperti ini. Ya, jadi lebih tebal. Ya, jadi udah ada nggak lagi semegel-semegel. Nah, pertanyaannya, saya baru pertama kali menggunakan rambut model seperti ini. Saya orang yang tidak pede dengan gaya rambut yang macam-macam. Ya, jadi karena mungkin dari profesi saya, rambutnya itu harus yang rapi. Jadi saya, kalau mahasiswa saya mungkin tahu kalau saya adalah orang yang paling rapi di rambut, dari segi rambut ya, rapi, jadi slick gitulah rambutnya. Lalu karena pas sudah mulai tumbuh, jadi selama proses pertumbuhan rambut, nah jadi dulu selama saya sakit ini nggak pernah tumbuh, jadi kayak stagnan gitu loh. Nah, stagnan. Ya, jadi ketika sudah pakai itu, nah ini mulai tumbuh. Nah, ini. Nah, permasalahannya dulu rambut saya kan seperti ini. Nah, rambut saya seperti ini. Nah, karena kalau dipotong lagi seperti ini, yang bagian ini nggak ngikut, jadi agak susah jelek ya. Supaya yang ini tidak, supaya yang ini ngikut, jadi dibuatlah potongan rambut seperti ini ya. Jadi si tukang pangkasnya bilang gini, mau nggak kalau seandainya coba rambutnya seperti ini. Jadi ini adalah French cut gitu kata dia itu. Biar kita numbuhin dulu rambut depannya ini. Nah, setelah numbuhin rambut depannya nanti baru kita rubah lagi ganti gaya rambut seperti biasa. Dengan kebetulan tukang pangkasnya itu adalah orang langganan saya ketika saya waktu kuliah S2 dulu di sini. Jadi dia udah tahu rambut saya seperti apa. Jadi rambut saya itu dari S2 seperti itu, jadi nggak berubah-berubah gitu ya. Nah, terus setelah saya pakai dan sampai sekarang saya tetap masih pakai itu si biotinnya itu masih saya pakai ya, biotin ya. Lalu masih minum biotin, apalagi ya, minoxidilnya itu masih saya pakai ya. Ya kayak gini kalau seandainya backgroundnya putih. Nah, minoxidilnya masih saya pakai. Jadi minoxidil saya belinya itu di Shopee, di Finmed gitu ya, Finmed. Jadi tokonya itu Finmed. Jadi ada bundling paket gitu ya. Bundling paketnya itu adalah si minoxidilnya sama dengan si biotinnya itu satu sepaketan. Lalu ada Tumbuh Lab, saya belinya di toko Tumbuh Lab, di online shop Tumbuh Lab gitu ya. Nah, itu saya pakai dan sekarang rambut saya seperti ini. Jadi tebal ya. Jadi kembali seperti semula. Nah, ini juga kemarin itu rambut saya sebenarnya kan saya udah mulai membentuk huruf M ya. Nah, ini udah mulai tumbuh lagi. Ini juga udah mulai tumbuh lagi. Jadi di sini-sini udah tumbuh. Jadi selama sakit kemarin itu ini nggak tumbuh. Jadi kayak stagnan aja, rambut saya patah-patah, rontok-rontok gitu semuanya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah ini akan works untuk orang yang memang alopecia itu botak karena tua gitu ya. Apakah ini berefek? Saya tidak tahu, tapi ada beberapa teman saya yang memang dia alopecia itu ketika menumbuhkan pakai minoxidil itu juga efek, tapi tidak secepat saya. Kalau saya ini kan cuma lebih cenderung mungkin sebulan setengah ya, efeknya itu udah mulai kelihatan gitu bahwa ini kan bisa lihat sendiri ya, kalau ini udah nggak ada lagi gitu ya, udah tebel. Jadi udah ini, tapi karena kan memang saya tidak ada hubungannya dengan hormon, jadi memang karena efek stres dan apa ya istilah penyakitnya itu TE ya, telogen infectum, apa sih infectum nggak? Saya nggak kurang paham ya istilahnya, tapi itu adalah karena pengaruh dari stres dan karena obat-obatan. Jadi rontoknya seperti orang pasien kemoterapi, kan kemoterapi itu bisa tumbuh lagi gitu ya. Nah, mungkin kalau seandainya punya masalah dengan kerontokan rambut yang karena efek stres atau habis sakit gitu ya, bisa dicoba dengan formula yang tadi saya sebutkan. Jadi yang seperti ini. Jadi formulanya yaitu ada hair tonic, sampo-nya ada Natur E, lalu ada setelah mandi menggunakan tonik, lalu tambahkan minoxidil, lalu Tumbuh Lab, lalu biotin gitu ya. Oke, saya coba tunjukkan tekstur dari biotin ya. Dari Tumbuh Lab ya. Jadi Tumbuh Lab itu kita lihat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini udah mau habis sih, saya tinggal gitu. Nah, jadi itu nggak kelihatan ya. Nah, jadi dia seperti ini. Dia tidak terlalu thick sih, tidak terlalu minyak banget, itu tebal apa lengket gitu. Jadi thick ya. Jadi kalau saya tuh makainya sih ya udah gini aja gitu. Nanti tinggal di kayak biasa gitu.
Saya dipijat di scalp-nya, di kulit kepalanya, udah selesai gitu. Jadi tinggal kalau ini karena rambut saya emang harus diginiin gitu ya, karena emang rambutnya seperti ini, ya udah diginiin dulu. Oke, sampai sini saja sharingnya. Jadi kita kalau ada sesuatu yang mungkin berefek ke kita bisa di-share di sini gitu ya. Jadi sampai di sini saja video tentang bagaimana cerita saya bisa lepas dari hair loss after long COVID. Jadi mungkin bisa dicoba oleh teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video sharing selanjutnya.